Apakah sudah terlihat? Oh, ini langsung makalahnya ya. Tinggi, Pak. Oke, tidak buat presentasi Kami unit pembelajaran sama video, Pak. dan video ya. Tidak ada Tinggi. PPT-nya ya. Terus ini 3 orang. Jadi saya minta penilaiannya Restu Prayogi. Hadir, Pak. Ya, pertama. Yang kedua, Nur Elva. Nggih, Pak. Elva dengan Ibu Eka. Nggih, Pak. Oke, 3 penilaiannya. Bukan berarti yang lain tidak harus ini, karena saya wajibkan semua bertanya. Oke, kalau gitu sambil ya, kalau nggak usah menunggu lagi ya. Ini sudah tambah lagi. Oh, 15 dengan presentasi kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang unit pembelajaran topik tanah gambut dan keberlangsungan kehidupan lahan basah kelas 9 fase D. Di sini ada saya sendiri Ivano Rahmah, kemudian ada Ibu Fitriani dan Bapak Reynaldi Lesmana Aji. Untuk pendahuluan unit pembelajaran, di sini kami menggunakan pendekatan STREAM atau Science, Technology, Religious, Engineering, and Mathematics. Diharapkan melalui pendekatan ini peserta didik dapat memotivasi. Diharapkan melalui pendekatan ini, maaf ini ada sedikit kesalahan, dapat memotivasi peserta didik untuk meningkatkan literasi dan numerik, menumbuhkan karakter disiplin, mandiri, dan jujur, serta meningkatkan keterampilan 4C, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication sebagai pembelajaran abad 21. Kemudian pembelajaran menggunakan model 5E, engagement, exploration, explanation, elaboration, and evaluation, berbasis Farming STEM Pension Project dengan konteks pertanian lahan basah. Sebelum belajar dengan pendekatan ini, peserta didik menguasai konsep prasyarat pada topik tanah gambut dan keberlangsungan kehidupan lahan basah. Peserta didik harus memahami konsep organisme tanah gambut, klasifikasi tanah gambut, sifat fisika dan kimia, pembentukan tanah gambut dan lahan basah, serta kemampuan literasi sains dan literasi digital dalam pencarian informasi terkait kampanye upaya pelestarian tanah gambut maupun lahan basah melalui proyek-proyek berbasis pertanian lahan basah. Kemudian untuk pembelajaran STREAM pada topik tanah dan keberlangsungan kehidupan tanah, di sini adapun konektivitas STREAM berbasis Farming STEM Pension Project dengan konteks pertanian lahan basah dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada science. Mohon maaf Pak, izin sebentar bukakan pintu. Suami pulang kerja sebentar. Izin, apakah suara ulun terdengar? Oh, aman sudah ya Bu Ipa. Bu Ipa boleh dilanjutkan. Oh ya, aduh, tadi belum ulun nano ya videonya, Masya Allah. Kemudian di sini ada science, di mana
pendekatan berbasis prevention project dengan konteks pertanian lahan basah diharapkan membantu menghadirkan pentingnya pembelajaran pelestarian tanah, membudidayakan tanaman pangan, siklus hidup tanaman khas lahan basah, reproduksi tanaman, musim dan cuaca, dan hal lainnya terkait tanah dan sektor pertanian lahan basah. Kemudian untuk teknologinya, di sini pendekatan pembelajaran IPA, topik tanah berbasis prevention project dengan konteks pertanian lahan basah, diharapkan melibatkan peserta didik merancang teknologi tepat guna, seperti pada pembuatan floating bed sebagai media floating garden, misalnya untuk memaksimalkan penggunaan lahan basah saat musim penghujan maupun perubahan iklim seperti pada kejadian banjir, sehingga pada akhirnya dapat mendukung peran Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045 mendatang. Kemudian ada religius, di mana aktivitas pembelajaran terintegrasi keislaman baik terkait adanya perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem lahan basah Kalimantan Selatan, serta peran media tanah terhadap pertumbuhan tanaman tertentu sangat bermanfaat sebagai hidden curriculum untuk menumbuhkan perilaku religius seperti berkeadaban, serta dinamis dan inovatif dalam menghadapi tantangan terkait upaya pelestarian lingkungan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian ada art, seni dalam bidang pertanian, melibatkan kearifan lokal terkait pengolahan tanah pada lahan basah. Kemudian ada engineering, di mana pendekatan pembelajaran IPA topik tanah berbasis prevention project dengan konteks pertanian lahan basah ini diharapkan dapat melibatkan peserta didik melalui proses desain teknik, menanya, meneliti, membayangkan, merencanakan, mencipta, menguji, dan memperbaiki. Kemudian ada matematik, di mana pendekatan pembelajaran IPA topik tanah berbasis prevention project dengan konteks pertanian lahan basah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis terkait konsep statistik, diagram lingkaran, diagram batang, diagram penghitungan, grafik, penghitungan keuntungan, pecahan, desimal, pengukuran, konversi, dan lain-lain. Ini untuk tabelnya. Kita lanjut aja ini. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Bapak Aldi terkait pedoman guru. Silahkan Bapak Aldi. Ya, terima kasih Ibu Iva. Oke. Untuk pedoman guru di sini pertama pasti ada informasi umum di mana identitas daripada penulis maupun mata pelajaran, bahkan fase dan jenjangnya. Nah, di sini jenjang yang kami gunakan yaitu jenjang kelas 9 di SMP, di mana judul materinya adalah Tanah Gambut dan Keberlangsungan Kehidupan Lahan Basah. Alokasi waktunya ada 12 JP, di mana 4 kali pertemuan itu dikali dengan 3 jumlah jam pelajarannya. Nah, model pembelajarannya adalah tatap muka dan target peserta didik yaitu reguler tanpa kebutuhan khusus. Jadi model pembelajaran SE ini atau 5E ini adalah engagement, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation ini dengan pendekatan STREAM, di mana yang sudah dijelaskan ada sains, teknologi, religius, engineering, art, dan matematiknya. Adapun capaian pembelajaran IPA-nya, di mana pemahaman IPA di sini pada fase D, karena masih kelas 9 SMP, untuk mengenal pH sebagai ukuran sifat keasaman suatu zat. Nah, sifat fisika dan kimia tanah serta hubungannya dengan organisme serta pelestariannya pada lingkungan. Keterampilan proses IPA-nya di mana ada mengamati, mempertanyakan dan memprediksi. Lanjut Bu Iva. Merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses, menganalisis data informasi, kemudian mengevaluasi dan merefleksi, kemudian mengkomunikasikan hasilnya. Nah, tujuan pembelajaran dan rumus KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa itu mampu memahami pH sebagai ukuran sifat keasaman,
suatu zat dalam pengelompokan materi asam basa dan keterkaitannya dengan sifat tanah sehingga mampu menghubungkan sifat tanah dengan organisme dan pelestariannya terhadap lingkungan. Nah, secara khusus keterampilan KKTP ini untuk melalui pengamatan, studi literatur, habis itu melalui aktivitas literasi, melalui aktivitas percobaan observasi, kemudian ada aktivitas proyeknya, ada aktivitas proses pembelajaran dengan proyek. Nah, organisasi pembelajaran topik tanah gambut dan keberlangsungan kehidupan lahan basah ini itu ada topik utamanya, yaitu subbab-subbabnya, yaitu komponen penyusunnya, jenis tekstur tanah gambut, sifat fisika dan kimianya, kemudian ada organisme yang hidup di permukaan, adapun proses pembentukan. Nah, seperti itu. Ya, lanjut Ibu Ifah. Nah, aspek sains, teknologi, engineering, matematika, habis itu art dan elaborasinya pada pembelajaran ini bisa kita lihat ini ada sainsnya, proseduralnya, konseptual maupun faktualnya. Adapun teknologinya juga kami menggunakan floating bed sebagai media pada floating gardennya nanti, di mana pemanfaatan internet juga untuk mencari sumber-sumber informasi terkait alat atau prototipe dan berbagai percobaan lainnya. Nah, penyusunan jadwal dan presentasi proyek menggunakan kami bisa menggunakan ataupun siswa dapat menggunakan spreadsheet, Canva ataupun PowerPoint sebagai media untuk siswa itu nanti mempresentasikan hasilnya. Nah, adapun ini religiusnya di mana perubahan iklim dan dampak bagi ekosistem khusus di bidang pertanian lahan basah khususnya kita di Kalimantan Selatan. Nah, di mana ada dimensinya, elemen maupun subelemennya. Lanjut. Nah, adapun engineering maupun matematiknya, di mana engineeringnya di sini kami kan merancang desain prototipe sebagai pembelajaran untuk siswa kelas 9, di mana floating bed ini sebagai media tanamnya pada floating garden di kawasan lahan basah berdasarkan hasil observasi nanti. Nah, merancang ketebalan pun pada floating bed agar dapat mengapung dan tidak tenggelam saat banjir. Atas masih Ibu Ifah sedikit yang matematiknya. Nah, jadi di sini nanti matematiknya adalah perhitungan komposisi gulma, apung lahan basahnya, lumpur dan tanah maupun pembuatan prototipe floating bed-nya. Nah, perhitungan luas prototipe floating bed itu berdampak seperti apa pengumpulan maupun analisis data secara sederhananya. Oke, ke bawah Ibu Ifah. Nah, adapun kemampuan prasyarat yang harus dimiliki guru, di mana prasyarat pengetahuannya meliputi komposisi penyusunan tanah, organisme penyusun tanah, respirasi tanah, sifat fisika dan kimia tanah, konsep asam basanya, habis itu horizon lapisan tanah, pembentukan tanah secara umum, dan proses pembentukan tanah gambut dan lahan basah di Kalimantan Selatan. Adapun keterampilannya, karena kami di sini menggunakan model 5E tadi, maka keterampilan menggunakan alat laboratorium dan keterampilan pembuatan media tanam floating bed-nya pun juga harus mahir. Ya, lanjut Ibu. Adapun yang keterampilan, nah, di mana keterampilan abad 21 ini dikembangkan melalui pembelajaran dengan pendekatan STREM, meliputi berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, dan elaboratif. Nah, di mana kreatif, inovatif, komunikatif, kolaboratif ini nanti akhirnya peserta didik setelah melewati proses tersebut siap menghadapi tantangan lingkungan global seperti perubahan iklim, pencemaran tanah dan lingkungan agar kedepannya menjadi pemerhati lingkungan dengan mental dan pribadi lestari yang berwawasan cinta lingkungan. Ya, lanjut Ibu. Adapun pengembangan skenario daripada pembelajarannya di mana STREM Education ini ada dengan model 5E tadi. Ya, lanjut. Nah, di sini karena kita menggunakan kurikulum K13 adapun pemahaman bermaknanya di mana peserta didik akan memperoleh pengetahuan mendalam terkait topik peranan tanah dalam kehidupan, organisme penyusun tanah dan sebagainya.
berdasarkan tekstur dan sifatnya. Lanjut Ibu Iva. Nah, ini LKPD yang akan dijelaskan, di mana kami pasti menggunakan pernyataan pemantik terlebih dahulu. Adapun perubahan iklim dan dampaknya bagi petani lahan basah di Kalimantan Selatan. Nah, lanjut. Nah, ini pertemuan pertama, seperti awal ada pendahuluan, ada awal seperti memberikan persepsi dan memberikan motivasi. Kemudian ada fase di intinya ada fase pertama, engagement-nya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kemudian ada ini guru memberikan suatu pemahaman awal, habis itu eksplorasi di mana peserta didik dalam kelompok mengumpulkan informasi atau mengenai jenis kondisi komponen penyusun permukaannya. Kemudian guru ada explanation di mana peserta didik menganalisis konsep yang sudah dipelajari pada fase sebelumnya. Kemudian ada fase penutup di mana peserta didik menganalisis hasil kerja maupun mengevaluasinya. Nah, lanjut Ibu. Nah, di sini sama saja, hanya saja beberapa kali pertemuan, karena tadi kan ada 30 JP sehingga dibagi. Nah, ini adapun alat bahan maupun atas Bu. Adapun sumber belajar yang digunakan. Oke, selanjutnya pada kami lanjutkan kepada Ibu Fitriani. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait LKPD, penyusunan dari LKPD untuk unit pembelajaran tanah gambut dan keberlangsungan kehidupan lahan basah. Boleh Bu Ipah langsung ke LKPD? Pakai yang di samping biar cepat Bu Ipah. Langsung tarik aja. Tarik ke bawah, halaman berapa tadi? Suaranya kalau bisa ditambah, Bu. Bu Ipah. Renaldi tadi suaranya bagus. Ibu yang anu. Oke. Ibu Fitriani ya. Besar-besarin dikit. Oke. Sudah Bu Ipah. Ke atas dikit. Ke LKPD yang awal. Oke, baik. Nah, di sini untuk LKPD yang pertama itu tujuannya adalah mengetahui ya. Nah, itu. Ke bawah Mbak Bu Ipah. LKPD yang pertama itu tujuannya adalah diharapkan siswa dapat mengidentifikasi komponen penyusun permukaan tanah dan peran tanah bagi keberlangsungan kehidupan, secara khususnya adalah tanah gambut. Nah, jadi di LKPD ini boleh sambil scroll Bu Ipah. Ditanyakan apa peran tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Jadi diberikan materi terkait fungsi tanah untuk berbagai fungsi seperti untuk pertanian, pasokan air. Lanjut Bu Ipah, langsung saja scrollnya. Tanah dan bangunan, perkebunan, tanah dan hutan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada juga fun fact yang diberikan, yaitu terkait dengan tanah gambut, fungsi tanah lahan gambut di dunia, kemudian lahan gambut yang ada di Kalimantan. Lanjut Bu Ipah, sambil scroll aja. Mungkin langsung ke aktivitas siswanya. Nah, di sini kan juga diberikan bagaimana mengenali lahan gambut. Itu mulai dari proses tanah gambut, mulai dari prosesnya, keanekaragaman flora dan fauna, kemudian keanekaragaman
mikroorganisme juga ya. Nah, di sini diberikan juga bagaimana terkait pemulihan lahan gambut. Nah, di LKPD 1 ini ada aktivitas yang pertama, yaitu adalah terkait dengan disajikan video dulu terkait dengan apa itu lahan gambut maupun atau lahan basah. Kemudian siswa lanjut Bu Ipa langsung diminta untuk berdiskusi terkait dengan beberapa pertanyaan. Kemudian LKPD yang kedua itu bisa dilanjutkan dengan eksperimen secara berkelompok di mana siswa itu mengidentifikasi fungsi dari lahan gambut itu sendiri sebagai penyaring tanah. Nah, selain siswa beraktivitas di sebelumnya ini siswa diberikan video dulu. Mungkin Ibu Ipa bisa tampilkan videonya yang dibuat secara sederhana. Sudah terlihat? Sudah Bu Ipa, boleh diputar. Oke. Suaranya ya Bu Ipa ya, nggak kedengar. Nggak ada suaranya. Suaranya nggak kedengaran Bu Ipa. Atau Nah, hanya saya? Yang lain gimana? Oh iya Kak. iya, Ayo, kayaknya coba, coba. share-nya share audio juga Bu Ipa. Atau Aldi mungkin boleh bisa bantu di. Mungkin audionya lagi dimatikan kali. Oke, Ibu Ipa mungkin kalau kendala bisa sambil ulun jelaskan aja. Sendok, busa spons, penapan, Jadi 1 botol air ukuran 1,2 liter. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini ada saya sendiri Ivan Rahma dan ada rekan saya. Perkenalkan, saya Fitriani. Dan juga ada. Perkenalkan, nama saya Renaldi Lesmana Aji. Kami akan mensimulasikan peranan lahan basah terhadap. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu kertas, gunting, pisau, spidol, sendok, busa spons, penapan, 1 botol air ukuran 1,2 liter, 2 botol air ukuran 200 ml, dan tanah. Selanjutnya, kita potong-potong kertas menjadi beberapa bagian, seperti ini. Lalu, masukkan tanah ke dalam botol yang berisi air untuk membuat air kotor. Kita kocok-kocok terlebih dahulu agar tercampur. Botol yang ukuran 1,2 liter. Bu Ipa mungkin bisa langsung ke LKPD lanjutannya Bu Ipa, Oh, yang bagian belakang LKPD. Nanti mungkin bisa Aldi bantu Aldi nanti. Oh ya, yang dikirim ini bagus.
dipotong menjadi Oke. dua bagian, menjadi seperti ini. Setelah itu, potong spons sesuai ukuran diameter botol. Seperti yang kita lihat, air tidak bisa sepenuhnya masuk ke dalam spons. Oke, jadi dalam video itu disampaikan bahwa peran atau signifikasi dari lahan gambut itu sama seperti halnya dengan spons. Jadi dalam hal ini siswa juga dalam praktek eksperimennya melakukan hal yang sama. Di situ juga tadi bisa terlihat dari LKPD-nya. Boleh di-share Bu Ipah? Mungkin bisa lanjut ke LKPD yang berikutnya. Minta tolong Aldi di-sharekan laptop Ulun ngeheng, maaf. Sebentar, Aldi boleh kalau enggak. Sebentar. Maaf Bu Fitri, kayaknya kemut, nggak ada suaranya. Oke, maaf, baru sadar. Oke, jadi di LKPD yang kelima ini adalah terkait dengan tadi proyek dengan judul Berkaca dari Bangladesh dan Pengelolaan Lahan Basah, yaitu Floating Garden Challenge. Jadi di sini diharapkan peserta dengan pencapaian prinsip SDGs, kemudian diharapkan peserta didik mampu merancang, membuat dan mengevaluasi model struktur dari floating bed yang diadaptasi dari petani. Kemudian setelah siswa dapat mengembangkan desain dan modelnya, diharapkan dapat tadi mengevaluasi. Jadi untuk aktivitasnya itu sendiri, bahan apa yang kira-kira digunakan sebagai plotting bed sesederhana. Kemudian dalam alat bahan yang selanjutnya adalah digunakan juga media tanam seperti tanah dan gulma khas lahan basah, misalnya eceng gondok, kemudian beberapa alat lainnya. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Nanti siswa merangkai bisa dari bahan kayu, kemudian digunakan pelampung,
Mohon maaf Bu Fitri, suaranya putus-putus. Atau bisa juga menggunakan bahan ya mungkin. Apakah jelas? Ini gambar juga nggak kelihatan. Sudah. Oke, selanjutnya prosedurnya di sini adalah kita langsung ke sini. Nah, jadi di dalam kelompok siswa itu menceritakan pengalaman kejadian banjir ya, karena tadi salah satunya plotting bed ini adalah untuk mengantisipasi para petani yang ketika banjir tidak dapat melakukan aktivitas bertani. Nah, setelah siswa itu menuliskan pengalaman kejadian banjir baik dari pengalaman pribadi maupun dari sumber bacaan, siswa diharapkan dapat merumuskan masalah terkait dengan kejadian banjir, kemudian berdasarkan yang dihadapi oleh petani lokal. Kemudian ini ada 17 prinsip SDGs yang mana proyek pembuatan floating bed ini berkaitan dengan prinsip SDGs nomor 1, 3, 2, 3, dan 13, dan di sini siswa diminta menuliskan keterkaitannya. Nah, setelah melihat video, siswa merancang, jadi menentukan sendiri alat bahannya, kemudian alasan pertimbangannya, dan menggambarkan rancangan media floating bed yang mau digunakan, ya, sampai membuat komposisi lapisan, misalnya seberapa tebal. Nah, kemudian siswa melanjutkan dengan menguji coba, dan dari hasil uji coba itu menuliskan kelemahan dan kelebihan, serta menuliskan evaluasi. Nah, mungkin itu untuk unit pembelajaran yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Presentasi ini ulun tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selanjutnya ketiga penulah. Jadi saya berikan kesempatan dulu yang penulah. Pertama siapa? Atur aja bertiga. Boleh ulun, Pak. Boleh Ya. ulun, Pak. Silakan. Silakan Bu Eka duluan, Ge. Bu Eka, Pak. Bu Oke, Eka duluan, baik. Ge. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik dari hasil yang disampaikan tadi semuanya keseluruhan sudah cukup bagus. Cuma ada yang ingin saya tanyakan. Kan model inovatif itu kan banyak. Nah, kenapa kelompok Bu Hanpian itu memilih STEAM, bukan STEM atau STEAM atau model-model lainnya gitu? Terima kasih. Bisa 3 pertanyaan, Bu. Ge. Bukan hanya 1. Kalau masih ada, Kumpulkan silakan. 3 pertanyaan dulu. Ge, silakan Pak Restu Prayogi. Terima kasih. Dari hasil yang dilihat tadi sudah cukup bagus bahan aja berupa unit pembelajaran dan videonya tadi. Yang ingin hendak saya tanyakan tadi 16 jam tadi kan ada tertulis di situ di identitas unit pembelajarannya. Apakah dari 16 jam itu terpenuhi dari pertemuan pertama sampai akhir? Tidak mengambil jam pelajaran mata pelajaran lain kah di sekolah? Itu saja. Ya, 4 kali 3 jam tadi ya. Pak, 4 kali 3 jam. Oke, masih ada? Baik. Mungkin saya ya, Pak. Terima kasih atas waktunya kepada kelompok 1. Saya selaku penelaah ingin izin menanyakan tadi dari banyak uraian itu sangat bagus ya. Yang ingin saya tanyakan, saya belum lihat tadi dari proyek-proyek yang dilaksanakan itu instrumen apa saja yang ingin dinilai rubriknya untuk siswa. Oke, terima kasih itu saja dulu. Oke, silakan Bu Fitri. Itu 3 dulu. Jadi terima kasih atas tim penelaah, Ibu Eka, Pak Restu, dan Ibu Nur Elva atas pertanyaannya. Izin menanggapi, mungkin nanti akan dilengkapi oleh anggota tim yang lain. Pertanyaan yang pertama tadi, mungkin dari Pak Restu dulu ya, tadi terkait jam yang saya ingat.
Jadi terkait jam itu memang lumayan padat untuk topik ini, yaitu tadi 4 pertemuan. Nah, di sini memang sebenarnya topik ini didesain karena ada materi pengayaannya. Karena kalau dari capaian kurikulum yang asal sesuai dengan CP yang ada di kurikulum Merdeka, materi topik tanah ini adalah yang pertama itu dikaitkan dengan mengenal karakteristik tanah, kemudian peranan tanah, organisme penyusun tanah, kemudian sifat fisik dan kimia, tekstur tanah, apa kebermanfaatan tanah, dan pelestarian tanah. Itu topiknya di CP Kurikulum Merdeka memang awalnya memang sudah padat. Nah, jadi dalam hal ini kami memang memberikan pilihan untuk guru apakah ingin memilih untuk yang tanah saja atau mau langsung misalnya kontekstual, misalnya untuk sekolah-sekolah yang memang posisinya berada di sekitar lahan basah atau lahan gambut, itu bisa memilih CP yang tadi langsung ke kaitannya dengan karakteristik tanah dan lahan basah, tanah gambut dan lahan basah, mungkin itu. Kemudian terkait dengan yang dari Ibu Eka, kenapa memilih Stream tadi? Sebenarnya dalam penyusunan unit pembelajaran ini kami banyak mengadaptasi dari unit pembelajaran yang sudah dikembangkan khususnya yang di luar negeri. Nah, memang yang dari luar negeri itu banyak memang di modelnya itu adalah model STEM. Nah, jadi alasannya sebenarnya itu karena memang mengadaptasi dari yang dari sumber literatur sebelumnya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Mungkin ingin menambahkan untuk pertanyaan Ibu Eka tadi, kenapa kami di sini menggunakan Stream di mana ada religi dan artnya. Nah, di mana religi di sini untuk menambahkan, di mana kurikulum 2013 kan karakter lebih didominankan sehingga ada religi untuk memperkuat karakter daripada siswa tersebut maupun artnya. Artnya itu kan karena kita mengambil materi lahan basah sehingga art di sini untuk kearifan lokalnya terkait pengolahan tanah lahan basah maupun lahan gambutnya. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Oke, mungkin untuk pertanyaan dari Ibu Elpa, Ibu Ipa boleh? Mungkin silakan Bu Ipa. Kayaknya Ibu Ipa lagi gangguan ya. Tadi pertanyaan yang ketiga, mohon maaf Bu Elpa bisa diulangi lagi, guys. Untuk pertanyaannya Bu Elva, yaitu instrumen apa saja yang dinilai, seperti itu Bu pada intinya. Oke. Izin, mungkin nanti Bu Elva bisa melanjutkan. Mungkin tadi tidak terlihat karena LKPD-nya kan tidak semuanya kami tampilkan tadi, karena LKPD-nya ada sekitar 5 LKPD. Jadi untuk instrumen penilaian itu ada beberapa soal pada aktivitas pembelajaran, kemudian juga ada penilaian diri dan ada penilaian efektifnya juga ada, tapi tidak tertampilkan tadi. Tinggi Bu, seperti itu. Jadi dikembalikan ke poin dulu. Oke. Siapa tahu bisa berkembang ya. Mungkin bisa tolong ditampilkan aja satu
instrumennya tadi yang belum sempat ditampilkan ya. Untuk rubriknya itu memang belum sempat bikin sih Bu sebenarnya, tapi di LKPD ini ada include penilaian sikapnya. Nah ini misalnya, tapi ini, nah ini untuk penilaian afektifnya, tapi untuk rubrik memang kami belum membuat Bu Elva. Oh iya, Ini terkait dengan lahan basah. ya berarti ini penilaian Ini afektifnya. kognitifnya afektif ya. Ya, oke nggih. Terima kasih Ibu Fitri. Iya afektif Bu. Iya sama-sama Bu. Yang lain? Restu terkait atau ada tambahan pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Bapak, apakah boleh kami share videonya lagi? Ya, boleh. Oh iya. Silakan Bu Desi. Kita tolong di-sharekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini ada saya sendiri, Ifah Nurrahma, dan ada rekan saya. Perkenalkan, saya Fitriani. Dan juga ada. Perkenalkan, nama saya Renaldi Lesmana Aji. Kami akan mensimulasikan peranan lahan basah terhadap lingkungan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu kertas, gunting, pisau, spidol, sendok, busa spons, penampan, 1 botol air ukuran 1,2 liter, 2 botol air ukuran 200 ml, dan tanah. Selanjutnya, kita potong-potong kertas menjadi beberapa bagian, seperti ini. Lalu, masukkan tanah ke dalam botol yang berisi air untuk membuat air kotor. Kita kocok-kocok terlebih dahulu agar tercampur. Botol yang ukuran 1,2 liter dipotong menjadi 2 bagian menjadi seperti ini. Setelah itu, potong spons sesuai ukuran diameter botol. Untuk simulasi pertama, masukkan spons ke dalam botol yang sudah kita potong. Spons ini menggambarkan lahan basah. Kemudian, tuangkan air ke dalam spons. Setelah itu peras. Lihat seberapa banyak air yang ada dalam spons. Hal ini menggambarkan bahwa lahan basah bagus dalam menyimpan air. Apabila curah hujan yang tinggi, lahan basah dapat menyimpan air berlebih, sedangkan pada saat curah hujan rendah, lahan basah dapat membantu melepaskan sebagian air tersebut ke lingkungan agar tidak kekeringan. Selanjutnya, kita lihat apa yang terjadi apabila kita menuangkan air kotor. Mari kita coba. Air yang keluar dari spons lebih jernih. Hal ini dikarenakan lahan basah sangat bagus dalam menyaring air. Lahan basah membantu untuk menghilangkan kontaminan dari ekosistem dan membuat air lebih aman bagi manusia dan hewan serta makhluk hidup lainnya. Terakhir, kita akan melihat apa yang akan terjadi saat kita mengaspal atau mendirikan bangunan di lahan basah. Kita misalkan kertas ini adalah aspal, kemudian bangunan perumahan atau pertokoan, lalu hotel, mal, ataupun tempat parkir.
Apa yang akan terjadi jika kita menuangkan air ke spons tersebut? Mari kita coba. Seperti yang kita lihat, air tidak bisa sepenuhnya masuk ke dalam spons. Hal ini menggambarkan bahwa lahan basah kehilangan fungsinya. Sekian simulasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada? Dari penolak? Masa penilaian nanyanya hanya sebutin? Saya, Pak. Ya, silakan. Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya melanjutkan menanggapi video yang tadi ditampilkan ya. Memang terlihat sederhana dari video yang ditampilkan tadi cukup bagus, tapi saya sedikit ada yang bergejolak di kepala saya. Pada kenyataannya di kehidupan sehari-hari yang terjadi di lingkungan lahan basah itu kan saat ini sudah mengalami perubahan ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu selaku guru menyampaikan kepada siswa bahwa sebenarnya lahan basah yang kita bayangkan saat ini sudah mengalami banyak perubahan, seperti misalnya eksploitasi lahan basah berupa sawah yang sudah menjadi perumahan, seperti itu mungkin juga menjadi tambang batu bara ya. Nah, itu seperti apa gitu. Oke, terima kasih. Langsung aja Bu Fitri. Nggih. Terkait dengan tadi permasalahan yang dihadapi terkait kondisi dari degradasi lahan basah atau tanah gambut ya, maka untuk menyampaikannya ke siswa adalah memang secara umum data-data sudah terlihat misalnya dari perubahan iklim, kebakaran tanah gambut itu kita bisa menampilkan data-data itu atau kejadian-kejadian langsung yang dialami oleh kita. Nah, jadi alangkah baiknya di sini adalah kita mulai menganggap bahwa mengedukasi peserta didik kita bahwa yang selama ini lahan basah itu dianggap sebagai wasteland ya, ibaratnya tanah buangan, padahal itu sebenarnya dia adalah sangat sangat penting untuk ekosistem. Misalnya lahan basah itu bisa sangat kaya dengan berbagai flora dan fauna yang itu adalah dia punya flora dan fauna yang endemik yang khas dari lahan basah itu sendiri. Jadi kita yang memang harus mengedukasi dengan cara menjaga, kemudian tapi terkait dengan lahan basah tentu tidak bisa dari satu sektor saja, harus dari dukungan dari beberapa pihak yang lain. Mungkin seperti itu. Ya, ada yang lain? Pak Restu dengan Pak Ibu Ipa ya? Siapa tadi? Bu Eka, Pak. Bu Eka. Ya, Pak. Izin. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya untuk kelompok Ibu Fitri. Mulai. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi kan terkait praktikumnya itu kan menggunakan spons gitu kan. Nah, kenapa menggunakan spons gitu? Kenapa tidak menggunakan tanah langsung aja gitu? Inggih, Ibu Eka izin menjawab. Yang ditampilkan di video itu adalah simulasi, tapi untuk sebagai pengantar. Tapi ketika aktivitas kelompoknya itu seperti yang sudah disampaikan di LKPD 5 tadi adalah siswa memang merancang dengan bahan-bahan yang sudah ditentukan tadi, bisa dari batang, bisa dari bambu atau styrofoam, dan
di situ dilapisi, kemudian karena floating bed berarti dikombinasikan dengan media tanam tadi, tanah dan gulma. Itu sebagai simulasinya saja Bu Eka. Simulasi untuk kondisi penyerapan air dari lahan basah kalau video tadi. Kalau untuk aktivitasnya itu adalah siswa merancang floating bed-nya. Nah, mana yang WK? Kenapa bukan langsung tanahnya banyak kan, tanah gambut? Ya WK ya? WK mana? Aduh, istilahnya lari. Kayaknya dia di perjalanan Pak kayaknya. Oh gitu ya. Oke. Kalau sepeda motor, mobil. Travel kayaknya Pak. Travel tadi Pak kayaknya. Ya Renaldi, Restu, silakan. Tadi kan 4 kali 3 jam lah pertemuan. Apakah di setiap pertemuan itu tadi Ya belum terjawab itu. Fitri Bebas sama Aldi tadi, apakah mereka tiap pertemuan tuh merancang apa tadi, merancang proyeknya apa cukup di salah satu pertemuan lalu disambung untuk menyelesaikan proyek itu mungkin gimana? Itu kan hanya satu subbahasannya. Tinggi Pak. Ya Bu Fitri. Tinggi Pak, jadi di submaterinya itu memang padat untuk topik tanah ini Pak. Kalau di kurikulum tadi mulai dari pengenalan peran karakteristik tanah secara umum. Tapi kan di sini memang kami memberikan materi pengayaan, yaitu tanah gambut dan lahan basah tadi. Tentu itu ada materi tersendiri kan. Karakteristik tanah gambut tentu berbeda dengan karakteristik jenis tanah yang lain. Jadi sebenarnya di sini untuk apa tadi pertemuannya yang 18 DP itu memang termasuk include dari materi pengayaan tadi Pak. Jadi diberikan keleluasaan kepada guru untuk apakah mau memilih materi khusus tanah gambutnya saja atau materi yang sesuai kurikulum, materi karakteristik tanah secara umum. Ya tergantung anunya ya, tujuan capaiannya ya. Tinggi Pak. Ya, masih ada Pak Restu? Yang pelajarannya saya kira itu selera gurunya. Mana yang lebih banyak, mau di porsi banyak, mau di porsi sedikit, itu biasa. Oke. Ada lagi Pak Restu? Selain jam? Saat ini sudah cukup Pak. Sudah cukup. Mungkin di luar penelaah kawan-kawan yang lain. Yang ketiga tadi siapa ya? Nah ini penela dulu, penela. Biasanya kalau penela pertanyaannya kan banyak. Penela sudah tidak ada. Oke. Topik. Pak Topik. Iya Pak. Silakan tanya. Iya Pak. Jadi tidak ada istilah tidak bertanya. Baik Pak, ulun ingin bertanya Pak. Bagaimana? Bagus sekali saya kamu. Tinggi Pak. Silakan. Oke, untuk kelompok 1 Ibu Fitri. Nah, bagaimana nantinya kalau si siswa ini setelah melihat video simulasi itu
karena melihat tadi kan lahan basah itu berongga kalau dibangun sebuah perumahan atau hotel atau segala macam tadi kayak dia tidak menampung air lagi. Nah, bagaimana solusinya misalnya kalau saat siswanya itu bertanya saat kita melihatkan video tadi? Itu saja mungkin, Pak. Ya, ya saya kira pertanyaannya bagus. Oke, Pak. Terima Ibu kasih. Fitri, silakan Bu. Kelompok 1 ya, bukan hanya Ibu Fitri aja. Ini saya sebut nama Ibu Fitri ini karena dia moderator. Silakan. Izin Silakan, menjawab. langsung. Oke. Untuk Pak Taufik, mungkin salah satunya bisa dibuat drainase ataupun rongga-rongga. Kalau di simulasi video itu kan kami meletakkan sebuah kertas tadi kan tetap masih ada sela-sela yang dapat dilewati oleh airnya. Nah, mungkin kalau langsung di tempat ataupun di kehidupan, mungkin kita akan bisa membuat drainase ataupun selokan-selokan agar bisa terlewat seperti itu airnya. Yeah. Gitu ya. Ya, gimana Pak Taufik? Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Untuk apa namanya, bisa juga dengan selain Pak Aldi tadi, dengan regulasi dan kebijakan pemerintah juga itu diperlukan dalam menanggulangi agar tidak apa ya, tidak terlalu perumahan-perumahan yang cepat banget kan Pak sekarang apa namanya berdiri seperti itu. Jadi perlu adanya itu tadi regulasi dan kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan peraturan. Perumahan berdiri seperti itu gimana? Maksudnya anu Pak, berdirinya bangunan-bangunan seperti itu Pak. Seperti itunya itu. Mungkin izinnya seperti itu. Izinnya kan biasanya kalau kita mendirikan sebuah bangunan itu harus ada melalui izin kepada apa namanya pemerintah ya, seperti itu. Itu. Masih ada? Mungkin ada di kepalanya Pak Taufik sebetulnya. Yang lain. Silakan Pak Taufik. Oke, ada Pak. Ya. Nah, jadi bagusnya itu kan kalau di lahan basah kita kan banyak yang perumahan itu biasanya mau uruk tanah kah itu dikasih tanah. Itu kan walaupun dibuat drainase aja tetap aja tuh hilang jadi fungsionalnya. Nah, baiknya tuh apakah kita maulah rumah yang nggak usah diuruk tanah yang pakai tanah tadi atau bagaimana itu untuk kelompok kalian? Ya. Misalnya dari kayu aja Pak. Jadi kan tempat bawahnya lahan basah itu masih terjaga di bawahnya itu. Kembalikan kepada kearifan lokal. Ya. Dulu orang membangun kan semua pakai tiang. Air masih tetap lalu lalang. Ya. Oke, Pak. Salah kan? Nah, sekarang karena timbunan yang berlebihan lalu jadi masalah. Masalahnya bukan hanya di tempat menimbun, tapi termasuk tanah yang diambil. Tempat mengambil timbunan. Termasuk kalau kena dampaknya kan Banjarbaru. Banjarbaru yang tadinya ada gunung, hilang gunungnya. Di Trikora dulu itu tinggi gunung, hilang kan. Ya, nah itu saya kira termasuk di tempat saya ini dulu tinggi itu hilang, dipapras-papras terus. Jadi saya kira itu. Jadi sebetulnya itu ada perdanya ya. Ada perdanya, hanya memang tidak berkutik. Termasuk pembangunan di bantaran sungai. Ya. Coba lihat sungai sekarang semakin sempit kan. Karena sudah diklaim milik pribadi. Sekalipun sudah ada di situ namanya pengumuman tidak boleh membangun. Ya.
Sudah ada Pak RT-nya, sudah Pak RW-nya, kepala desanya, lurahnya sudah matok-matok itu karena perintah dari atas. Tapi sayangnya implementasinya tidak mampu, termasuk di tempatnya Pak Taufik itu. Ya, kalau kita jalan di sepanjang sungai, apa namanya, Jalan Martapura Lama itu kan sayang. Dan saya yakin dia terancam. Ya, itu saya kira Ibu Fitri yang dia inginkan Pak Taufik itu. Arah pertanyaannya itu ya, kenapa tidak kembali kepada struktur bangunan yang kakek nenek moyang kita lakukan di Kalimantan Selatan, khususnya di lahan basah ya. Sebetulnya sama Sulawesi itu. Sulawesi juga kan rumah tinggi. Kan banyak faktor itu. Kenapa orang membuat rumah panggung tanpa mengganggu tanah di bawah? Satu, dulu bukan hanya air. Jadi sekalipun lahan kering, kalau di Sulawesi lahan kering, Sumatera juga kan lahan kering tinggi juga kan. Hanya tingginya yang berbeda-beda. Ada apa di situ? Dulu banyak binatang buas, masih liar, orang semua liar-liar kan. Apalagi pada saat itu masih ada gajah, masih ada pol. Nah, itu di daerah-daerah yang gajah tentu harus tinggi. Masih banyak macam-macam ya. Jadi binatang-binatang melata dan seterusnya. Nah, yang kedua beralih ke fungsi. Akhirnya belakangan dijadikan berfungsi sebagai ternyata ya tempat parkir, tempat ternak, tempat beraktivitas lain gitu ya. Nah, itu kan yang mengilhami adanya apa namanya mall, lalu ada tempat parkirnya di bawah tanah. Sebetulnya dari sana nih, idenya kan. Ya, itu saya kira itu. Oke, masih ada. Ini sudah terjawab saya kira jawab maunya Pak Taufik. Oke, Pak siapa lagi ya? Bu Desi. Bu Desi. Iya, Pak. Ya, silakan Bu. Bu Desi Marwah ya. Marwati. Marwati. Ya, saya ini bertanya ya, Pak ya. Iya, tanya. Pertanyaan saya mungkin seputar dengan yang rumah tadi ya, Pak. Kalau misalkan kita kembali ke bangunan lama yang rumahnya pakai tiang tinggi, terus menggunakan kayu tanpa urukan, tapi menurut saya, Pak, kan sekarang udah nggak ada ulin. Bukan nggak ada sih, ada, tapi udah langka gitu loh, udah nggak sebanyak dulu. Sedangkan untuk beli yang lebih panjang ukurannya itu lebih mahal. Kalau misalkan mau pakai yang, kan sekarang rata-rata juga apa ya namanya, kalau ada pun ulin, ulin yang mudah dan mudah apa ya, ya beda kualitas dengan yang dulu. Nah, kira-kira itu bagaimana ya teman-teman tanggapannya? Apakah tetap pakai ulin atau mau ganti dengan cor-coran gimana? Saya Ya, nggak paham sekarang juga. beton Terima banyak. kasih. Beton banyak. Kalau mau ganti beton ya. Ya, beton pancang kan banyak sekarang dijual. Yang kalau kan itu beberapa sudah yang melakukan sebetulnya ya. Berapa yang sudah melakukan. Itu pancang terus bangun. Kan kalau membangun di tanah gambut itu kan pasti digali. Harus dihilangkan tanah gambutnya karena tanah gambutnya potensi kebakaran. Terus dia lebih banyak dengan atau Ibu Fitri aja yang jawab. Apa kira-kira Pak Renaldi dengan siapa lagi tadi Iva ya? Iva. Oke, Ibu Desi izin menjawab. Memang perubahan struktur bangunan di lahan gambut itu banyak yang sekarang mulai menggunakan tiang pancang tadi ya, tiang pancang, beton, dicor gitu. Nah, karena tadi salah satunya
keterbatasan dari jumlah kayu ulin ya. Nah, itu salah satunya juga tuh. Jadi kalau saya pernah baca artikel terkait dengan bangunan di lahan gambut itu memang yang cocok itu adalah tadi yang sesuai dengan kearifan lokal menggunakan kayu galam ya yang di bagian bawahnya kemudian tongkatnya adalah kayu ulin ya. Tapi ada beberapa artikel juga yang menjelaskan bahwa membangun bangunan dengan yang tadi tiang pancang yang dicor itu memang ada potensi korosinya di sana ya bisa masuk juga di pori-porinya gitu. Nah, oleh karena itu memang harus diperhatikan dari izin membangun dan lain sebagainya itu. Mungkin kawan-kawan menambahkan lagi. Ya, ada yang lain? Ya, saya kira plus minus ya, Ibu Marwati. Apa tadi? Bu Desi ya, Desi. Plus minus antara kayu dengan selain terbatas kayu itu ya saya kira juga harganya sudah sangat mahal kayu ulin dibanding dengan yang lain ya. Baru harus menyambung-nyambung. Nah, di sisi lain kualitasnya. Yang kedua, ulin itu bisa terbakar, bahayanya di situ. Kalau dia karena di lahan basah itu, jadi dia harus menggali jauh ya untuk menghindari pengaruh panas. Karena kalau di gambut kan biasanya terbakar itu lewat bawah. Tiba-tiba, karena saya sudah pernah mengalami 3 rumah bea antaranya kebakaran, kok bisa muncul di antara melewati 3 rumah itu. Tiba-tiba muncul api. Oh, ini bahayanya rupanya di sini. Itu saya pernah alami sendiri dan saya berjibaku untuk memadamkan. Bikin kagetnya karena tong air di samping saya langsung meleleh. Jadi, bayangkan itu kalau tiba-tiba air, apa namanya, api itu muncul dekat kita, ya, langsung menyambar rumah orang. Nah, itu bahayanya kayu. Andaikan dia beton, apalagi tinggi, saya kira jauh lebih aman. Paling basementnya kan, basementnya kalau basement sudah dibuat fondasi, apa namanya, lantai, kan pasti ada lantainya. Air di bawahnya, saya kira jauh lebih aman. Masuknya itu sebetulnya kearifan lokalnya itu air tetap berjalan sebagai normal sebagai biasanya. Kan itu sebetulnya sudah banyak. Bahkan banyak yang membuat fungsinya bertambah seperti jadi kolam, ya, jadi tambak, jadi malah jadi pemandangan baru kalau bisa ditata dengan baik, ya. Saya kira di Banjarmaru, di Banjarmasin sebetulnya ada beberapa rumah yang pernah saya lihat itu justru fungsi kolam di bawahnya. Jadi fungsi tempat rekreasi malah karena dia isi dengan apa namanya ikan hias atau ikan nila yang berwarna itu jadi akhirnya kelihatan cantik. Nah, dan fungsi ekologinya tidak hilang. Ya, jadi ingat fungsi lahan basah yang lebih penting adalah ekologi, ekonomi, ya kan, dan lain-lain. Tuh. Jadi bagaimana kita memanfaatkan yang ada sumber daya dengan tidak mengganggu atau tidak banyak merubah fungsi-fungsinya. Saya kira itu yang ada lagi yang lain. Niko, Pak Niko Baik, ya. Ya, silakan Pak Niko. Ya, saya tertarik dengan yang ini tadi ya, floating bed-nya tadi ya. Karena Ya. tampaknya
cukup inovatif dan cukup menarik sekali itu untuk diterapkan. Tapi terus terang, saya belum pernah melihat itu diterapkan di sekitaran wilayah saya ya. Saya belum pernah melihat itu diterapkan, entah sayanya yang mainnya kurang jauh atau seperti apa gitu. Atau memang belum banyak diterapkan di masyarakat. Nah, kira-kira eh, seberapa efektif ya penggunaan floating bed tadi? Karena kalau saya melihat dari presentasinya tadi sangat sangat menarik sekali nih. Kayaknya dari proyeknya siswa tadi, kalau memang itu bisa berjalan dengan baik, bisa dikembangkan kayak model pertanian semi terapung atau terapung gitu kan di masyarakat. Karena kebetulan juga di rumah kan nih ada rawa gitulah kosong, nggak kepake, mau 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 kasih ikan, mau apa, mau tambak ikan tapi kayak rada-rada gimana karena airnya agak agak tercampur gitu kan, jadi agak agak khawatir. Nah, apakah itu bisa applicable di lingkungan di sekitar kita, sistem floating bed-nya tadi? Terima kasih. Ya, silakan Ibu Fitri dan kawan-kawan. Oke, izin mencoba menjawab. Jadi untuk penerapan dari floating bed ini sebenarnya kalau di Kalimantan Selatan sendiri itu dikenal dengan pertanian terapung ya. Kalau tidak salah saya pernah melihat di daerah Amuntai ya kalau tidak salah. Nah, itu sudah mulai diterapkan, tapi mereka sistemnya itu masih pakai styrofoam, pakai pakai pot gitu ya. Nah, itu sudah diterapkan juga di padi. Jadi, kalau untuk kelebihannya jelas adalah ini banyak diterapkan soalnya diadaptasi di Bangladesh ya, di mana Bangladesh itu adalah daerah yang memang banyak sekali sungai, mungkin hampir mirip dengan Kota Banjarmasin, tapi bedanya Kota Banjarmasin kan dia bergeraknya di bukan di bidang pertanian gitu, industri perdagangan ya kalau Kota Banjarmasin. Nah, jadi Bangladesh itu dia banyak sungai dan kemudian posisi geografisnya itu dia berada di bawah laut. Jadi ketika ada musim hujan kemudian mengalami kejadian banjir, maka tentu tidak ada makanan yang bisa dikonsumsi dari beras, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Nah, ini jadi mengadaptasi memang materi-materi terkait floating bed itu banyak diadaptasi di sekitaran Bangladesh. Terkait dengan misalnya diadaptasi di daerah rawa-rawa di sekitar Kota Banjarmasin. Nah, itu karena mengingat Kota Banjarmasin adalah kota yang padat, kemudian banyak rawa-rawanya sudah mulai mengalami terkontaminasi ya. Nah, maka itu floating bed itu kan tadi yang sudah ditambahkan media. Jadi sebenarnya bisa juga dilakukan fitoremediasi terlebih dahulu ya kalau untuk penanggulangan lahan rawanya tadi yang tercemar. Mungkin teman-teman mau nambahkan? Ya, ada yang lain? Ada yang mau menambahkan? Ini yang mau menambahkan biar bukan kelompok satu. Jadi kita banyak ngobrol sebetulnya yang saling ya. Karena ini juga saya catat namanya. Oke, gini, kalau Pak Rahmat tadi ya? Niko, Niko, Pak. Niko Niko ya? Rahmat sih. Niko Rahmat. Wah, ada banyak Rahmat di sini rupanya. Ada Rahmat Saifuddin, ada Rahmat Yunus, ada Niko Rahmat. Kalau Niko Rahmat berarti kamu di bawah, Niko. Rahmat belakangan. Ya. Ini Niko. Kalau kamu punya lahan basah, lihat sekali-sekali ukur pH-nya dulu. Lihat fisiknya. Terus yang kemudian mengalir atau terendam. Ada sirkulasi air enggak? Kenapa saya katakan ini? Karena ini juga akan dijadikan proyek besar di Kalimantan Selatan. Jadi floating bed ini memang akan mengarah ke sana, bukan hanya tanaman lain termasuk padi-padian. Jadi tanaman padi dalam rangka mendukung IKN.
Ini sudah dimulai sebetulnya. Jadi dengan tagline bergeraknya Pak Sabirin itu sudah mulai, sudah beberapa tempat ada. Jadi apa namanya, padi terapung itu sudah ada. Di pameran waktu di tahun lalu ya, saya ikut pamerannya KTNA di Padang. Itu ternyata menampilkan Kalsel itu. Salah satu yang ditampilkan oleh Kalsel adalah padi terapung. Ya, padi terapung. Berarti sudah ada. Nah, memang titiknya saya tidak begitu tahu, tapi di situ dia Muntai ada. Daerah Muntai ya. Di Pulau Panjang apakah namanya itu kan memang hamparan airnya sangat luas. Apa namanya yang Pulau Danau Panggang masuk itu. Nah, itu. Tapi yang kalau mengalir itu relatif bagus. Apalagi kalau hamparan luas ya. Nah, tapi kalau yang ada di sekitar rumah, ya itu kan banyak faktor karena di situ ada petroleum, limbah-limbah yang sifatnya racun ya, termasuk B3. Kalau oli masuk di situ, oli kan termasuk B3 dan lain-lain, ya tentu akan mengganggu. Tapi dilihat kalau memang itu mengalir, jadi Banjarmasin itu kan relatif terpengaruh dengan pasang surut. Ya, lalu kemudian pasang surutnya itu dia terkurung atau lepas. Ada aliran yang lepas keluar, bukan hanya resapan. Kalau ada lepas, itu saya kira sirkulasinya lebih bagus. Tapi kalau dia terkurung, nah lihat sumbernya di situ. Yang di dekatnya, apakah limbah yang masuk itu ada limbah-limbah yang sifatnya B3. Ya. Kalau hanya pestisida, apa namanya pestisida, sabun, saya kira tidak terlalu bermasalah. Karena ingat sabun itu bagian juga dari pupuk. Ya. Dan sekarang banyak sabun menjadi pupuk. Hanya memang ya tergantung konsentrasi ya. Itu yang saya kira penting, itu tingkat keasamannya, lalu aerasinya, ya, sirkulasi airnya itu. Nah, kalau itu bisa bagus, saya kira apa salahnya kita manfaatkan di samping kolam. Nah, sekarang kan hidroponik lagi tren. Kalsel sekarang lagi tidak ada, lagi kosong bibit selada. Bibit selada kosong sekarang. Cari coba. Saya yang beli kalau ada. Betul, langka Pak. Tuh, harga selada sekarang sudah 45.000 loh. Ini kan aneh. Jadi itu petanda bahwa apa? Hidroponik lagi marak. Jadi bisa jadi justru dia menggunakan floating. Karena kalau hanya menggunakan pipa-pipa, saya kira jumlahnya masih bisa dihitung. Nah, tapi kalau sudah menggunakan alam, nah ini yang sudah pasti banyak. Ya, apalagi kalau di medianya itu di atas apa namanya, kan selama ini kan menggunakan waharanya itu menggunakan kandungan air ya. Nah, dengan menggunakan pupuk cair segala macam. Tapi kalau air mengalir di alam bebas kan mubazir tuh. Ya. Tapi kalau dia menggunakan media yang terkurung. Jadi anggaplah tadi itu apa namanya? Sponnya itu diisi. Jadi keliling spon diisi dengan media tanah. Kan tidak keluar tuh. Ya kan? Baru dilobang-lobangi plastiknya. Plastik sekarang sekaligus juga apa namanya memanfaatkan limbah, terutama apa namanya itu yang aqua cair, aqua gelas ya.
tempat gelas-gelas itu kan berserakan itu. Itu aja kalau mau dapat hanya 100-200 kan cepat. Apalagi menunggu kalau ada hajatan hari Minggu yang dibuang-buang. Itu sudah berapa dos itu. Anggaplah 20 dos, 20 dos sudah berapa? 20 kali 48. Coba. Itu. Jadi di samping kita masalah lingkungannya, itu potensi ekonominya tinggi itu. Masuk selada kalau mau pakai pupuk, ya pakai medianya, pakai medianya. Apa bedanya orang yang hidroponik itu? Nah, pupuknya di situ. Jadi pupuknya kalau saya sering menggunakan ekoenzim, nggak perlu macam-macam. Oh, nanti Pak Topik yang akan jelaskan ekoenzim. Itu menarik ya. Karena ekoenzim dengan fungsi yang sangat banyak ya, termasuk tadi untuk pertanian. Jadi begitu, jadi floating itu banyak sekali Pak sekarang. Dan sudah dipamerkan ya, termasuk sawahnya. Tinggal kita mencoba komoditi-komoditi yang cocok. Karena akan ada komoditi memang yang tidak akan suka dengan kejenuhan air. Semua perlu air, tapi lihat jenuh atau tidak kan. Ada memang jenis-jenis tanaman yang tidak suka jenuh air. Dia akan bonyok gitu ya, lapuk. Tapi ada banyak, terutama sayur-sayuran itu yang banyak suka air. Ya, nah, itu saya kira yang bisa dikembangkan dan uh, di sisi lain membantu rumah tangga, di sisi lain itu membantu pemerintah. Ya, jadi secara umum lingkungan juga cantik, estetikanya. Ya saya kira strainnya masuk itu. Religinya juga masuk karena bagaimanapun kalau kita menanam satu pohon dengan niat menyumbangkan udaranya, oksigennya, itu ibadah itu. Jadi makanya kalau nanam-nanam berniat. Jangan hanya sekedar berdoa di situ ada isi dengan doa. Doanya ya supaya menghasilkan oksigen yang banyak dan oksigennya dimanfaatkan orang banyak. Selalu semoga gitu ya. Semoga ada hasilnya, manfaatnya kepada makhluk lain, terutama manusia. Jadi tidak hanya sekedar menanam. Nah, itu religinya saya kira masuk di situ. Artnya sudah pasti kan. Nah, teknologinya ada. Jadi dimulai itu biasanya kalau sudah dimulai, terkadang kita sudah mulai berpikir mana yang lebih bagus, mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien kan gitu ya. Kalau sudah jalan. Tapi kenapa tidak untuk dimulai? Nah, sekarang banyak menggunakan floating begitu. Karena styrofoam sekarang sudah mulai naik harganya juga. Nah, itu dengan tali diikat-ikat atau bambu baru diikat diikat di plastik. Nah, disitulah plastik yang dilobang-lobangi. Ya, sama hidroponik. Hanya kalau hidroponik murni air tidak ada tanahnya. Tapi kalau dikasih tanah atau kompos dengan dilapisi, dibalut dengan kalau sekarang di luar negeri itu banyak menggunakan misalnya kasa sebetulnya kasa, bukan styrofoam. Jadi dia menggunakan kasa. Nah, tapi kalau mau lebih ringan kan styrofoam memang lebih bagus. Itu yang saya pikir jauh lebih. Ya. Kalau Bapak mau tahu, sekarang Asola pun punya harga. Ya, Asola sekarang pakan ternak yang luar biasa bagusnya. 30 ya sampai lebih persentase proteinnya. Sekarang orang pada lari ke Asola. Sebetulnya eceng gondok itu juga tinggi proteinnya. Hanya sayangnya dalam pengembangannya harus menggunakan lahan yang lebih luas.
Ya, makanya kolam-kolam orang itu kenapa selalu dikasih eceng gondok, sebetulnya bukan hanya memanfaatkan akarnya sebagai penyerap, karena itu fitur mediator yang bagus kan. Jadi fitur mediator. Kayu apu juga fitur mediator yang bagus. Ya, tapi tergantung, makanya tergantung limbah yang termasuk. Kalau eceng gondok kalau mau dimanfaatkan, akarnya itu sebagai kompos yang sangat bagus, daunnya itu pakan ternak. Hanya malas saja sebetulnya. Karena kandungan-kandungan kimianya itu, kandungan gizinya, itu sudah banyak datanya. Yang saya punya justru 12%. Nah, ini data-data begini kan beda-beda. Jadi setiap orang meneliti juga beda. Ya. Jadi saya punya data itu 12% proteinnya. Eceng gondok yang ada di daerah gambut. Ya. Nah, yang dulu yang ada di daerah Sungai Barito, justru agak tinggi sedikit, sekitar 13, ya 7 sampai 13 ya, 7 sampai 13 karena variatif. Ya. Tapi lumayan. Tapi kalau eceng kayu apu itu yang asola, ya apu juga namanya sebetulnya. Itu sampai 30%. Belum pernah kita dapatkan di bawah 20%. Bahkan ada yang sampai 40. Ya luar biasa itu. Ya, kenapa tidak dimanfaatkan? Itu kalau diajarkan di SMP, mulai dikenalkan, ya, jangan tingkat pertumbuhannya 3 kali. Dalam 3 hari itu sekali panen. Hanya dalam waktu 3 hari harus dipanen. Kalau tidak akan penuh. Jadi begitu cepatnya. Kalau eceng gondok sekalipun dia 3 sampai 6 hari duplikasinya, tapi kan kelihatan batangnya. Jadi masih ada ruang. Tapi kalau kayak aku langsung kayak karpet. Ya. Langsung kayak karpet. Nah, hanya kalau kayu apu hati-hati. Kalau karpet begitu kan pasti DO-nya berkurang. Oksigen terlarutnya berkurang sehingga tidak bisa dimanfaatkan sebagai kolam ikan. Nah, kecuali kalau kita selalu mengurangi dan mengurangi, harus rajin mengurangi. Makanya eceng gondok itu juga selalu harus dipanen. Kalau tidak, itu selain pendangkalan juga DO-nya akan berkurang. Karena oksigennya dipakai dia. Ya, terlalu matahari kan susah masuk. Karena sudah sehingga DO-nya, oksigen terlarutnya semakin rendah. Tentu tidak baik untuk pertumbuhan ikan ya. Nah itu saya kira Pak, kalau mari rame-rame mencoba dengan berbagai cara menggunakan floating itu tadi. Apakah floatingnya itu benar-benar terapung atau diikat, ya. Tapi tetap menggunakan lahan basah, karena selama ini air-air yang ada di sekitar rumah itu kan dibiarkan sampai rumputnya juga menjadi-jadi itu. Ya kan, justru di situ tempatnya nyamuk. Nah, kalau dengan pemanfaatan seperti itu sampai di bawah rumah, alhamdulillah ya, bawah rumah di Banjarmasin itu kan masih banyak air di bawah rumah. Kenapa tidak dibersihkan? Justru yang banyak apa namanya, limbah-limbah plastik, limbah ini, waduh. Jadi begitu kebakaran sangat susah karena plastiknya juga sudah susah kalau sudah terlanjur terbakar. Ya. Jadi penyiramannya selalu lama karena plastik-plastik dan kayu-kayu dan limbah-limbah lain yang ada di bawah rumah. Kenapa tidak dibersihkan baru dimanfaatkan? Jadi banyak sekarang yang sudah Pak, sebetulnya ada beberapa teman itu melubangi, membuat lubang di tengah-tengah rumahnya, sekalipun buka tutup, ya ada yang justru tidak buka tutup pagar. Jadi di bawah itu justru tapi dia sudah tutup, dia halau ya pinggir rumahnya, lalu dijadikan kolam di bawahnya. Nah, tetapi tetap memanfaatkan pasang surut.
Jadi tetap ada rembesan. Dia tidak buat kolam beneran. Artinya mau permanen ya. Yang tidak tetap menggunakan air. Karena kalau menggunakan air pump lagi kan itu basir lagi kan, biaya besar. Ya. Tetap dia menggunakan pasang surut, tetapi tentu rembesan untuk limbah-limbah tetangga tentu akan semakin berkurang ya, karena dia sudah menggunakan barrier begitu. Nah, itu saya kira ada juga yang hanya menggunakan jaring. Nah, kalau jaring pasti bebas, hanya benda-benda padat termasuk plastik yang sudah tidak masuk. Ya, kalau pakai jaring, nah itu yang saya lihat. Jadi kalau itu semua dilakukan, karena bagaimanapun kenapa selalu banjir, terus begitu hujan datang pasang naik, ya bersamaan itu banjir. Artinya wadahnya itu sudah banyak yang terisi yang dari sebelumnya. Yang tadinya volume air itu tetap misalnya, tapi tempatnya berkurang, tentu akan naik permukaannya kan. Itu saya kira umum. Dan itulah yang disadari sekarang. Nah, dampaknya itu yang membuat salah satu pertimbangan kenapa ibu kota dipindah. Sudah capek dia. Jadi ya provinsi itu sudah capek menghabiskan duit untuk menata Banjarmasin. Nah, sekarang Pemda mudah-mudahan ketegasannya sebetulnya karena peraturannya ada, perdanya ada. Kebetulan saya sering main-main di DPR, jadi saya tahu. Perdanya ada, jadi kalau itu dituntut, mati kutuk lagi pemerintah, waduh garuk-garuk kepala. Termasuk tanah yang ada, jadi harta kekayaannya provinsi itu di apa namanya, bantaran sungai, itu tidak bisa berkutik karena sudah diisi rumah. Ya, bahkan sudah ada yang pernah dibebaskan kembali lagi. Nah, tahu-tahunya kepala desa sekarang dengan sistem pemilu yang ada juga sudah tidak berkutik. Kepala desa tidak bisa lagi setegas dulu, seharisma dulu. Nah, kalau dia bilang tidak. Sekarang enggak. Kalau kamu ganggu saya tidak pilih kamu. Jadi terancam juga dia. Ada imbal baliknya. Jadi kepala desa kalau ditanya, waduh saya enggak bisa Pak. Kalau enggak ada lagi pemilih saya. Begitu. Itu serba salahnya sekarang. Termasuk kalau di Jalan Veteran lurus sampai ke Sungai Tabuk, itu dulu kan luas sungainya. Sampai Tiung masih bisa lewat di situ kan. Ya, sekarang mana ada. Kiri kanan masuk di Sungai Tabuk. Kiri kanan itu kan sungai lebar. Sekarang enggak ada lagi. Ditutup dengan rumah. Padahal itu aset daerah. Bukan milik itu. Karena masuk sungai dia. Tapi ditutupnya dengan rumah. Nah, celakanya ditimbun. Nah, ini yang ya, saya kira itu yang jadi problem. Baik, ini lahan basahnya yang banyak ditanyakan, tapi anunya enggak ya, pembelajarannya. Ya, tadi itu menggunakan 5E, enggak ada yang singgung-singgung 5E. 5E ada kan, 7E ada, dengan berbagai cara lainnya. Ada juga yang lain-lain tentunya. Ada 3E juga ada, kalau saya tidak salah, 3E, 5E, 7E. Nah, tentu termasuk ke situ juga bagus ya, untuk memperkaya apa namanya wawasannya Ibu Fitri CS ya, untuk menguji sejauh mana kedalamannya tentang pengetahuan itu tadi. Ya, jadi ya saya kira itu ya beberapa hal yang jelas yang perlu kita selamatkan sebetulnya dulu bagaimana fungsi lahan basah tetap terjaga
Yang kedua, karena ingat fungsinya itu ekonomi, ekologi, jadi fungsi ekologinya oke, ekonominya ini loh. Jangan dibiarkan dia mengalir gitu aja. Kan itu sumber daya yang kita diberikan. Itu yang perlu sebetulnya ditanamkan sejak dini. Jangan biarkan air hanya tergenang tanpa dimanfaatkan. Nah, itu tadi floatingnya itu salah satu alternatifnya. Karena itu bagaimanapun adalah sumber daya, bukan karena diberi kelimpahan-kelimpahan itu. Ceritanya selalu limpah, melimpah, tapi kok tidak dimanfaatkan. Coba pada saat dimanfaatkan, pasti Anda merasa kurang kalau sudah menghasilkan sesuatu. Jadi pasti tidak melimpah, pasti punya keterbatasan. Nah, demikian pula itu akan mempercepat juga penguapan. Nah, ini tanaman yang paling gila dalam penguapan itu adalah eceng gondok. Yang paling mudah menguapkan air itu eceng gondok. Itu hasil penelitian saya. Jadi jangan coba-coba, dia sangat cepat mengurangi volume air. Makanya beberapa negara juga ogah menghabiskan eceng gondoknya. Karena apa? Ya kalau banyak penguapan kan potensi hujan juga tinggi. Nah, itu bagian dari sirkulasi, siklus. Nah, mungkin ada hujan kalau tidak ada penguapan. Jadi supaya untuk mengurangi dari tanah, tentu dimanfaatkan, mengurangi mempercepat penguapan air bah itu yang dianggap berlebihan, ya manfaatkanlah tanaman. Karena beda penguapannya antara kosong dengan terisi. Karena tenaga hidrolik tanaman, tumbuhan itu jauh lebih kuat. Ya, jenis-jenis tertentu memang pasti. Ya. Jadi itu. Di sisi lain, kalau dia tanaman kayu seperti galam, bukan hanya menguapkan, tapi penyerapannya, mempercepat penyerapannya. Ingat, air di tanah gambut itu tidak terikat. Terikatnya hanya kecil. Ingat hidrofobik, fobia air. Tuh. Jadi kenapa kelihatan melimpah ya karena memang dia tergenang aja. Dia tidak terikat, jadi dengan mudah dia pergi. Apakah dia diuapkan atau dialirkan. Jadi kalau banyak pasti cepat melimpah. Itu saya kira persoalan utama. Tapi ya bagaimana karena ini pengembangan sumber daya rawa dan gambut dalam pembelajaran mata kuliah ini ya. Jadi di sisi lain kenapa saya seperti ini, tapi saya sebetulnya ingin mengajak para guru mulai sekarang cobalah diajari yang SMP itu berkreasi, jadi sebagai tugas wajib misalnya berkreasi bagaimana memanfaatkan lahan basah di sekitar tempat tinggalnya. Ya. Nah sekarang potensi-potensi untuk mengembangkan pupuk cair juga sudah sangat banyak. Ya. Sudah sangat banyak, jadi saya kira tidak ada lagi. Karena sekarang keluhannya orang hidroponik itu kan mahal pupuknya. Karena dia kan pupuk cair ya, sirkulasi pupuk cair. Nah, kenapa tidak kamu buat sendiri? Begitu banyaknya limbah. Ya, begitu banyaknya limbah, kencing-kencing dibuang begitu saja. Kalau perlu kencing kita tampung, kenapa salah? Ya, jadi buat septic tank yang seperti kolam, kasih garam selesai, hancur semua, tidak ada baunya itu. Itu pengolahan limbahnya. Airnya itu manfaatkan sebagai hidroponik, pupuk hidroponik. Ya, itu kasih garam selesai, aman. Ya.
garam murahan lah, ya. Banyak garam murahan. Itu yang tapi memang setelah ini juga kendala, setelah saya berkali-kali menginstruksikan memberi garam, akhirnya saya tidak pernah lagi dipakai narasumber karena bagian pengolahan limbahnya tidak ada duitnya. Oh, enggak ada lagi orang yang mau disedot septic tanknya, Pak. Enggak ada lagi sih septic tank. Iyalah. Ya, hilang itu. Kalau tidak jadi kolam, dia akan hilang. Ya, kalaupun ada residunya, 100 tahun tidak penuh itu. Hanya 2 meter aja 100 tahun saya yakin tidak penuh. Saya punya itu hanya 1 meter, sudah 30 tahun. Tidak penuh-penuh. Kan gampang aja. Pernah nggak lihat tai di laut? Si kuning mengambang itu pernah nggak kamu dapati di laut? Tidak ada. Yang ada ditawar. Makanya di Banjarmasin itu kalau musim kemarau datang air pasang, ya kan, salinitasnya naik, bersih lagi. Ya, beda di Gamuntai. Septic tank dia muntai yang di pinggir sungai masih nampak kelihatan. Tapi kalau Sungai Barito hilang, bersih lagi kalau habis kena pasang air laut. Hilang lagi dia, bukan hilang fisiknya, memang dia hancur karena air garam. Nah, kenapa itu teori itu kita tidak terapkan di septic tank yang ada di rumah? Ya, supaya tidak. Hanya memang saya diprotes terus teman-teman yang di pengolahan limbah di Banjarmasin itu kan selalu akal-akalan mereka ya. Karena dia proyek. Akhirnya ya jangan lagi panggil paramat, justru mengurangi pendapatan dan menambah pendapatan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada yang lain? Sampai jam berapa, Bu Paramat? Sampai 15.10, Pak. 15 Sebenarnya. lewat ya? Iya. Ya, kalau gitu ini pertama ya. Maaf saya juga belum sempat baca punya kelompok 1. Memang banyak sebetulnya yang bisa disorot, tapi saya kira ini sudah cukup bagus, sudah sangat siap, jadi lengkap ya. Sekalipun memang belum didalami ya, belum bisa terlalu didalami karena memang belum dibaca dengan baik, dan memang tidak, tujuannya bukan itu, tapi saya tujuannya tidak lain bagaimana menggugah Anda untuk mengangkat potensi lahan basah itu menjadi bahan ajar, bahan yang bisa diaplikasikan atau sekaligus juga kesadaran lingkungan sebetulnya yang saya harapkan di situ ya. Nah, ini tadi sudah bagus ya, mudah-mudahan yang lain nanti. Jadi topik saya harap karena mau mengambil tesis ekoenzim ya, ekoenzim lah yang diangkat. Ya, bagaimana supaya teman-teman yang lain juga ada gambaran. Ya, saya kira itu. Ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, saya mohon maaf, kita ya tutup dulu Bu Fitri ya. Maaf Bu Fitri. Terima Ya. kasih Bapak atas masukan, saran, dan penjelasan tadi terkait dengan unit pembelajaran yang kami buat. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan, masukan yang sangat berarti untuk unit pembelajaran yang kami buat. Sesi ini dicukupkan. Mari kita bersama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.